Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali di dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang harta benda wakaf. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang harta benda wakaf sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Jemaah Majelis Taklim yang Allah Subhanahu wa taala, harta benda wakaf itu terdiri dari dua macam. Bagaimana disebutkan di dalam pasal 16 ayat 1, harta benda wakaf terdiri dari A. Benda tidak bergerak, B. Benda bergerak. Jadi ada dua macam bentuk harta benda wakaf. Ada yang bisa bergerak, yang tidak bergerak, dan ada yang bisa bergerak. Kemudian ayat 2 di dalam pasal 16 dijelaskan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian B, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A. Kemudian C, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kemudian D, hak milik atas satuan rumah susun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yang E, benda tidak bergerak yang lain, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu penjelasan daripada tentang harta benda yang tidak bergerak. Kemudian ayat 3, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, ya, yang meliputi uang. Uang itu termasuk benda yang bergerak. Logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, G, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berbicara masalah tentang harta benda wakaf ini, intinya adalah ada dua bentuk. Yang pertama, harta benda yang tidak bergerak, dan yang kedua, harta benda yang bergerak. Bagaimana telah dijelaskan tadi, ada beberapa poin harta benda yang tidak bergerak dan harta benda yang bergerak. Mudah-mudahan dengan penjelasan secara singkat ini kita bisa memahami apa saja yang termasuk ke dalam harta benda wakaf yang tidak bergerak dan harta benda wakaf yang bisa bergerak. Di antaranya seperti tanah, harta benda yang tidak bergerak. Bangunan, harta benda yang tidak bergerak. Harta benda yang bergerak, uang, di antaranya ada seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lain-lain. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan pengajian kita pada siang hari ini. Dan kesempatan kita sambung lagi dengan unsur-unsur wakaf yang lain seperti ikrar wakaf dan lain sebagainya. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.